Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala sallallahu wa la hawla wa quwwata billah. Pada pertemuan terakhir Ihya Ulumuddin kita sudah membahas tentang fadilatul ilm, beberapa ayat tentang fadilatul ilm. Ya, cuma ada catatan tuh ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum, surat Mujadilah ayat 11 itu sering dipotong di akhir. Ya memang poinnya itu untuk menyatakan apa? Keutamaan ilmu. Yaitu yarfa'illahu alladzina amanu, padahal yarfa'i itu majzum, yarfa'illah maka Allah akan mengangkat, itu jawabut thalab. Ya, jadi kalimat itu sepotong, sebenarnya harusnya dikaitkan dengan awal ayat Mujadilah. Ini kadang dipotong akhirnya, atau yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Padahal ayatnya itu ada dari awal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu, baru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allahu bima ta'maluna khabir. Baik orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, itu awal ayatnya begitu. Ketika dikatakan pada kalian berluas-luaslah dalam majelis-majelis, fafsahu maka luasilah, luaskan oleh kalian. Ya, yafsahillahu lakum maka Allah akan meluasi kalian. Ya, Allah akan memperluas kalian. Ini karena sahabat Rasul itu ingin di majelis beliau SAW itu rebutan, sehingga ada orang datang nggak dapat tempat, maka dikatakan fafsahu, luasilah, meluaslah, ya, supaya orang yang belum baru datang itu dapat duduk. Ya. Fafsahillahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan kalian. Ya, ini bahwa jaza itu min jinsil amal. Itu makna yafsahillah itu. Ya, Allah akan memperluas bagi kalian. Ya. Wa zakilakumun syuzu fansyuzu. Ya, meluaskan apa saja. Ini Allah akan membalas perluasan kalian itu dengan perluasan dari Allah Ta'ala. Wa idza qila lakum unshuzu, kalau dikatakan pada kalian unshuzu, bangkitlah kamu, fanshuzu maka bangkit. Kalau Rasul bilang bangkit untuk memberi kesempatan orang lain duduk situ, bangkitlah. Fanshuzu, baru jawabut thalabnya itu yarfa'illahu alladzina amanu, niscaya Allah akan mengangkat orang yang beriman, amanu minkum di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu. Walladzina utul ilma darajat, beberapa derajat. Jadi bukan ujuk-ujuk yarfa'illahu. Artinya apa? Itu kan adab majelis. Ketika orang itu menjaga adab itu Allah kasih nanti. Jadi ilmu itu bukan sekedar yang dicerna pinter-pinteran akal, tapi adab. Tapi ya jangan seperti yang di komen, adab sebelum ilmu. Ya. Oh, itu orang yang malas belajar, paham? Itu orang yang malas belajar, adab sebelum ilmu. Orang gimana bisa beradab tanpa ilmu? Dua-duanya saling membutuhkan, tidak ada. Saya kadang gemes, ceremet saya. Diajak ngaji tidak mau, adab sebelum ilmu. Ya hanu, ya. Ya bukan kita merasa entos, tapi mboyo cok ngono yang ngono tapi ojo ngono. Paham ya? Ngono yang ngono tapi ojo ngono. Itu ya. Jadi sering dikutip yarfa'illahu itu, tiba-tiba yarfa'illahu. Konteks awalnya apa ayat itu? Kan itu. Wa mal akhbar, adapun ya sampai situ ya. Ya, adapun khabar hadis itu kan dari ayat yang tadi itu. Adapun dari hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul SAW bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang yuridillah, menghendaki siapa Allah, bi terhadap orang tadi khairan akan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pandaikan dia dalam agama, yulhimhu rusdahu, dan niscaya Allah akan ilhamkan kepada dia rusdahu, bimbingannya Allah SWT, atau bimbingannya orang tersebut. Orang itu akan dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut ini, amin ya rabbal alamin. Tapi nanti akan datang di hadis berikutnya, nanti apa yang dimaksud yufaqihu fiddin, faqih itu. Apakah cuma orang yang menghafalkan masalah-masalah fikih? Itu nanti akan datang penjelasan.
Qala sallallahu al ulama warathatul anbiya. Rasul SAW bersabda, ulama itu pewarisnya para nabi. Pemaklumun, dan sudah diketahui annahu la rutbata, bahwasanya tidak ada peringkat fauqan nubuwah, di atas kenabian. Paling banternya pangkat di sisi Allah adalah sebagai nabi dan rasul, ya. Bahkan malaikat pun masih lebih unggul para nabi dan para rasul menurut pendapat Mu'tamad. Wa fadhlul malaika, mereka mengungguli para malaikat. La rutbata fauqan nubuwah wala syarafa fauqa syafil wilatah, dan berarti kalau sudah tidak ada rutbah di atas kenabian, tidak ada pangkat di atas kenabian, berarti tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris dari pangkat yang tinggi itu tadi, ya kan? Warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Itu logikanya begitu. Kata Imam Ghazali mengomentari hadis tadi, warasatul anbiya itu, beliau mengomentari bahwa tidak ada pangkat di sisi Allah lebih tinggi daripada rasul dan para nabi. Berarti tidak ada di bawah para rasul nabi pangkat kecuali pangkat yang tinggi, kecuali pangkatnya pewaris dari pangkat tersebut. Siapa pewaris dari para nabi? Ya, itu para ulama. Qala sallallahu Rasul SAW bersabda, yastaghfiru lil alim. Ya, memintakan ampun bagi orang alim. Siapa? Apa-apa, seluruh apa yang ada di fis samawati, di langit dan di bumi, semua memintakan ampun untuk orang alim. Wa ayyu mansibin, kata Imam Ghazali mengomentari hadis ini. Ayyu mansibin, kedudukan macam mana yang yazidu, yang melebihi alaman sibi man tashtaghilu malaikatus samawat, atas kedudukan orang yang tashtaghilu, ya, orang yang sibuk, siapa malaikat langit dan bumi, untuk istighfar lahu kepada orang itu, untuk istighfar untuk orang itu. Kedudukan mana yang melebihi kedudukan yang malaikat langit bumi saja itu Allah suruh minta ampun untuk orang itu orang yang alim, ya. Fahuwa masyghulun binafsih, sedangkan dia sibuk dengan dirinya. Wa hum masyghuluna bil istighfari lahu, sedangkan mereka malaikat sibuk untuk minta ampun bagi dia. Dia sibuk dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan malaikat sibuk untuk minta ampun untuk dia. Qala sallallahu Rasul bersabda sallallahu, ya, dalam riwayat Abu Dha'i dan Abu Nuaim dan yang lainnya, innal hikmata tazidu syarif syarafan. Sesungguhnya kebijaksanaan itu menambah kemuliaan, itu akan syarif, orang yang menambah orang yang mulia akan kemuliaannya. Kebijaksanaan itu akan menambah bagi orang yang mulia akan kemuliaan. Dia sudah merupakan keturunan orang mulia, dia belajar ilmu menjadi bijaksana, lebih mulia lagi, menambah kemuliaannya. Wa tarfa'ul mamluk hatta yajlisa majalisal muluk, dan mengangkat budak sampai duduk di singgasananya raja. Nanti ada riwayat tentang Imam Nafi yang asalnya budaknya Abdullah bin Umar bisa menjadi sampai wali kota Madinah. Itu mau ketemu Imam Nafi itu harus antri dulu, padahal dia mantan budak. Nafi itu gurunya Imam Malik, termasuk silsilah Dhahabiyah itu dalam periwayatan hadis an Malik an Nafi an Ibni Umar, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari majma'in. Waqad nabah bihadza ala tamrati fi dunya. Dan sungguh Rasulullah telah nabah, telah memperingatkan dengan hadza, dengan kaulnya beliau SAW ini, memperingatkan apa? Atas samratihi, atas buahnya ilmu di dunia. Itu masih baru di dunia. Jangan tertipu dengan apa yang ada di dunia. Wa ma'lumun anal akhirata khairun wa abqa, dan sudah diketahui bahwa akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Kita tidak termasuk itu, tertipu dengan yang di dunia saja. Tapi ya, dan doa, kalau katanya Habib Abu Bakar Al-Atas, doanya Allahumma la tahrimna khairu ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, jangan kau haramkan apa-apa yang baik di sisimu dengan kejelekan yang ada pada diri saya. Jangan kau haramkan kebaikan yang ada di sisimu gara-gara kejelekan yang ada pada diri saya. Allahumma la tahrimna khairu ma indak li syarri ma indana. Itu di antara doanya Abu Bakar bin Abdul Atas, gurunya Ali Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in. Qala sallallahu. Jadi ini mengingatkan kita, hikmah itu menambah orang mulia, itu menambah kemuliaan orang yang mulia. Orang mulia belajar ilmu tambah mulia. Orang yang asalnya budak belajar ilmu seperti Imam Nafi tadi, makin mulia. Bahkan mengangkat mamluk kepada darajatil muluk, mengangkat budak mamluk kepada majalisil muluk, kepada tempat duduknya raja. Bahkan mereka jauh
Coba simak tadi pagi saya membahas manaqibnya Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Idrus di Ahmadabad, India. Makam itu bagaimana para penguasa itu antri kepada beliau. Bagaimana kehormatan ulama yang betul-betul istiqomah itu ditakuti oleh para. Bagaimana dari baru tadi pagi saya bahas mau membahas kalam beliau tapi masih membahas biografinya. Itu para ulama. Ya, Allah berikan. Maka di sini khusus kepada para sayyid, ya, nasihat dari datuk mereka Sayyidina Muhammadil Baqir ketika menasihati anaknya Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, ya, itu wa waladi ya bunayya wa waladi wa putraku al ilmu jamil bi wa bika ajmal. Ilmu itu indah, tapi kalau ilmu ada pada saya dan pada kamu, ini ada pada nasab yang mulia, maka ilmu itu jauh lebih indah. Ilmu itu indah, ilmu itu walaupun orang anak siapapun, ilmu itu indah. Tapi kalau ilmu itu ada pada kamu dan pada saya, kata Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Abi bin Husain, beliau mengatakan kalau itu ilmu ada pada saya dan pada kamu, jauh lebih indah. Wal jahlu qabih, dan ketahuilah bahwasanya kebodohan itu jelek. Biwabak akbah, tapi kalau kebodohan itu ada pada kamu dan pada saya, jauh lebih jelek. Jauh lebih jelek. Makanya Imam Haddad itu mengatakan dalam qasidahnya, ya, itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada terusannya itu yang nggak biasa dibaca itu. Tsumma tagtaru bin nasabi lawala tagna bikana abi. Kemudian jangan kau tertipu dengan nasabmu. Dan jangan kau puas dengan mengatakan, oh ayah saya begini, kakek saya begini. Wattakhidh fil hadyi khairan nabi, dan pegangilah dalam petunjuk itu, petunjuk sebaik-baik Nabi Ahmad al-Hadi ila sanan, yaitu Rasulullah Ahmad yang menunjukkan kepada sanan jalan. Kemudian lasna wa in ahsabuna karumat yauman alal ahsabinat takilu. Ya. Dikatakan kami bukan tipe orang walaupun nasab kami bagus, kami bukan tipe orang yang bersandar pada kita punya nasab. Ya. Apa lanjutannya itu? Lasna wa in ahsabuna karumat yauman alal ahsabinat takilu. Nabni, ya. Maka kami akan membangun sebagaimana orang awal membangun, kami akan membangun seperti mereka. Ya, kami, ya, dikatakan Imam Ali pun begitu. Ya, Imam Ali pun apa laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu ha anaza. Bukanlah pemuda sejati orang yang mengatakan dulu ayah saya begini, kakek saya begini, tapi pemuda sejati yang mengatakan inilah saya. Qala sallallahu wallahu alam. Qasalatani. Ini nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali, faqih itu siapa itu. Dijelaskan setelah hadis ini tadi. Siapa sebenarnya yang disebut faqih itu? Apa dia hafal ribuan masalah atau bagaimana? Allahu a'lam bishawab.